Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Jangan malas untuk belajar ya, karena rajin belajar adalah pangkal pandai. Ayo, kalau mau pandai harus semangat dan rajin belajar ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan mengajarkan tentang wabah demam berdarah. Apa sih wabah demam berdarah? Nah, pernahkah kalian mengalami sakit? Tentu kita semua pernah mengalami sakit ya. Tidak terkecuali adik bayi atau kakak-kakak kita, juga orang tua kita pasti pernah mengalami sakit. Di sini ada sebuah gambar yang menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Pak Darmadi. Dia sedang dirawat di rumah sakit karena sedang sakit dan diperiksa oleh dokter. Sakit apa Pak Darmadi? Ternyata Pak Darmadi sakit demam berdarah. Kenapa ya kok Pak Darmadi bisa sakit demam berdarah? Yuk kita kenali ciri-cirinya orang yang terserang demam berdarah. Yang pertama adalah kepalanya terasa berat. Kemudian yang kedua, perutnya terasa mual dan ingin muntah. Yang ketiga, ada bintik-bintik merah di kulit. Nah, anak-anak, kalau nanti anak-anak mendapatkan gejala-gejala seperti ini, jangan didiamkan ya. Segera berobat ke rumah sakit agar diperiksa oleh dokter dan ditangani oleh dokter ya. Kenapa ya? Kok bisa ya ada nyamuk demam berdarah di sekeliling tempat tinggal kita? Nah, ketika Pak Darmadi sakit, para tetangga menjenguk Pak Darmadi. Mereka selalu saling tolong-menolong dan membantu ketika ada musibah dan kesulitan. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk demam berdarah dan sangat berbahaya. Seperti apa sih nyamuk demam berdarah itu? Yuk kita simak selanjutnya. Dan bagaimana ya cara pencegahannya supaya tidak ada nyamuk demam berdarah? Tentunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah demam berdarah adalah kita menjalankan yang namanya 3M. Yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras, menutup, dan mengubur itu apa sih? Nah, ini 3M menguras adalah membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi dan kolam mandi. Dibersihkan seminggu sekali ya. Kalau sudah kotor, segera dibersihkan juga. Kenapa harus dikuras? Supaya nyamuk tidak bersarang di air dan bertelur di air. Kemudian yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. Seperti gentong, wadah air. Jangan sampai terbuka. Harus kita tutup supaya nyamuk juga tidak bersarang di air dan akhirnya bertelur mengakibatkan timbulnya jentik-jentik nyamuk. Kalau sudah timbul jentik-jentik nyamuk dan akhirnya berkembang biak, maka nyamuk demam berdarah akan semakin banyak dan menyebar kemana-mana, tentunya sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah mengubur. Mengubur itu seperti apa? Ya, apa ya yang dikubur? Yaitu barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan.
seperti kaleng-kaleng bekas yang sudah tidak terpakai, yang berceceran di lingkungan rumah kita. Nah, kalau kita melihat kaleng-kaleng bekas itu tergenang air, segera dibuang ya. Dikumpulkan menjadi satu dan kita kubur, supaya nyamuk juga tidak bersarang di tempat itu. Ini dia contoh nyamuk demam berdarah. Nih, seperti ini gambar nyamuknya. Nah, anak-anakku semua, mulai dari sekarang, anak-anak harus rajin-rajin menjaga kebersihan rumah dan kebersihan lingkungan rumah. Apalagi ketika mulai musim hujan, agar air hujan yang jatuh tidak sempat menggenangi tempat-tempat yang bisa menjadi genangan nyamuk ya. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran Bu Guru kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua.